Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfina Tunikma dengan NIM 120220111 dari kelas RD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan pembangunan berdasarkan paradigma Keynesian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin STMT. Outline yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tentang sejarah perkembangan teori Keynesian, lalu pokok pemikiran teori dari Keynesian, lalu pembangunan dan kebijakan, dan studi kasus. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan dari teori Keynesian, di mana teori ini ditemukan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 setelah terjadinya Great Depression. Berbeda dengan teori neoklasik yang mengutamakan suplai dari faktor produksi, teori ini lebih berpihak kepada kebijakan fiskal atau kebijakan yang diambil dari suatu pemerintahan, terutama bank sentral. Ideologi politik dalam teori ini yaitu ada intervensi pemerintah, lalu demokrasi sosial, dan kohesi solidaritas teritorial nasional. Lalu selanjutnya masuk pada pokok pemikiran dari teori Keynesian. Yang pertama itu teori basis ekspor, di mana pertumbuhan wilayah dapat dilihat dari perminatan suatu hasil produksi dari wilayah lain. Yang membedakan teori basis ekspor Keynesian dengan neoklasik, di mana pada teori Keynesian fokus pada sektor yang dapat mengekspor komoditas ke wilayah lain. Dalam hal ini, besarnya permintaan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama harga barang yang diekspor, lalu tingkat pendapatan wilayah lain, dan harga barang substitusi. Lalu ada teori sirkuler dan kasual kumulatif, di mana teori yang diakari oleh Thorstein Veblen saat mengkaji evolusi kelembagaan. Banyak digunakan para ilmuwan seperti Knut Wicksell dalam menjelaskan dinamika organisasi, lalu Myrdal dalam menjelaskan kondisi penduduk Afrika dan Amerika, serta ilmuwan lainnya. Secara garis besar, konsep ini digunakan dalam menjelaskan kesenjangan wilayah, dilihat dari sisi ekonomi dan non-ekonomi. Lalu selanjutnya ada teori sirkular dan kasual kumulatif menurut Myrdal, di mana teori ini merupakan pengembangan teori sebelumnya yang dikembangkan oleh Gunnar Myrdal, di mana teori ini menjelaskan bahwa teori ekonomi neoklasik tidak tepat jika digunakan dalam pembangunan wilayah miskin. Teori ini juga mengkaji tentang evolusi kelembagaan dan juga menjelaskan dinamika organisasi dalam mengkonsepkan terjadinya kesenjangan, kesejahteraan penduduk, dan kesenjangan wilayah. Lalu berikutnya ini ada gambaran dari kausalitas sirkuler dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Myrdal, dan juga gambaran kausalitas sirkuler dan kumulatif pada wilayah yang semakin kaya dengan pendekatan Kaldor. Lalu selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan, di mana teori ini mengacu pada hubungan potensial antara industri penggerak yang menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antara sektor. Pada teori ini dijelaskan bahwa munculnya kutub pertumbuhan dihasilkan oleh ekonomi aglomerasi untuk mendukung pertumbuhan wilayah. Lalu ada pula penyebab terjadinya kesenjangan wilayah. Yang pertama itu ada deregulasi dan liberalisasi pasar, lalu ada kelemahan struktural, investasi yang rendah, perpindahan modal, dan kurangnya partisipasi. Lalu selanjutnya ada pembangunan dan kebijakan berdasarkan teori Keynesian, di mana ada pendekatan untuk memperbaiki wilayah tertinggal. Terdapat dua pendekatan, yaitu kebijakan proaktif dan investasi publik pada infrastruktur, di mana pada kebijakan proaktif ini mengatasi masalah sebelum masalah muncul. Pendekatan ini sulit secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan.
Lalu untuk investasi publik dan infrastruktur, perlunya investasi publik di infrastruktur meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah dengan mengatasi depresi dan kegagalan pasar. Investasi publik merupakan prinsip makroekonomi sebagai alat meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada kebijakan pembangunan. Berdasarkan teori ini, yaitu ada 11 kebijakan. Yang pertama ada bantuan wilayah, yang kedua ada bantuan otomatis, lalu yang ketiga ada desentralisasi kewenangan, yang keempat ada pengendalian pembangunan industri, yang kelima ada investasi infrastruktur, lalu yang keenam perencanaan spasial, yang ketujuh nasional industri, yang kedelapan pengelolaan kota dan pengembangan kota baru, lalu ada stimulasi atau dukungan industri, ada inovasi kelembagaan, dan pembangunan kawasan industri. Di mana pada kesempatan kali ini saya mengambil studi kasus yaitu pengembangan kawasan industri pesawaran, di mana pengembangan kawasan industri pesawaran ini berlokasi di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan berada di antara ruas Jalan Trans Sumatera dan Jalan Tol Bakauni Terbanggi Besar. Pengembangan kawasan industri pesawaran ini diarahkan untuk menjadi Eco-Industrial Park dengan jenis industri unggulan, yaitu industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Competitive Advantage kawasan industri pesawaran ini memiliki posisi yang strategis dari segi aksesibilitas, yaitu hanya sekitar 2 km menuju Jalan Nasional Trans Sumatera dan sekitar 2 km Jalan Tol Bakauni Terbanggi Besar. Selain itu juga aksesibilitas menuju simpul transportasi, yaitu sekitar 7 km akses menuju stasiun kereta api Tegineneng dan sekitar 10 km menuju Bandara Udara Raden Intan II, dan juga sekitar 32 km akses menuju Pelabuhan Panjang. Selanjutnya merupakan gambaran dari Master Plan Kawasan Industri Pesawaran, di mana dalam rencana master plan-nya itu site yang ditawarkan di dalam pengembangan kawasan industri pesawaran ini yaitu dengan luas 885 hektar yang dilakukan dengan 3 tahap pengembangan, di mana tahap pertama itu seluas 100 hektar, tahap kedua seluas 290 hektar, lalu tahap ketiga seluas 495 hektar. Adapun zonasi yang terdapat pada master plan kawasan industri pesawaran ini diantaranya itu adalah klaster industri pertanian, lalu ada klaster aneka industri, klaster industri barang konsumsi, klaster pergudangan dan logistik, lalu ada klaster industri kecil menengah, dan klaster komersial dan perkantoran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.